Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ais Winanda. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Petak Umpet. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Waktu itu tepatnya tahun 2005. Saya tinggal di kawasan perkampungan yang berada di kota Medan. Saat itu saya masih berusia 7 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SD. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah. Jarak sekolah dari rumah tidak terlalu jauh. Saat itu kelasku hanya berjumlah 10 siswa saja dikarenakan di tahun itu belum banyak penduduk desa yang tinggal di sini. Hanya ada beberapa rumah saja di kampung ini. Hanya banyak persawahan dan pohon-pohon jati yang menjulang tinggi pada masa itu. Tidak seperti sekarang yang dipenuhi dengan banyaknya rumah. Selepas pulang sekolah seperti anak-anak lainnya, keseharianku hanya bermain saja. Kami biasa bermain di sebuah lapangan yang sangat luas, tidak jauh dari rumahku. Semua itu kami lakukan hampir sepanjang hari. Dan hingga seketika, waktu itu seingatku hari Kamis, kami kembali berkumpul di lapangan tersebut. Tapi tidak seperti biasanya. Kali ini kami hanya berempat, aku, Balung, Roni, dan Jepri. Saat itu kami bingung mau memainkan permainan apa. Dan tiba-tiba, aku punya ide, kata si Balung. Apa tuh? Bagaimana kalau kita main petak umpet? Soalnya kan kita udah lama gak main petak umpet. Boleh juga tuh, jawabku lagi. Tapi mau main di mana? Di sini kan lapangannya luas. Mau ngumpet di mana coba? Saut si Roni. Bagaimana kalau kita mainnya di halamannya Pak Lukman? Menurutku di sana tempat yang pas untuk main petak umpet. Setelah semua setuju, berangkatlah kami menuju rumah Pak Lukman. Oh ya, di kampungku Pak Lukman ini bisa dibilang orang yang cukup berada atau kaya, karena rumahnya yang cukup besar dan lantainya pun sudah memakai keramik. Sangat berbeda dengan rumah kami yang hanya beralaskan tanah. Pak Lukman hanya tinggal berdua bersama istrinya. Mereka belum mempunyai seorang anak. Yang aku dengar dari mulut orang-orang, katanya Pak Lukman ini bisa menyadarkan orang-orang yang kesurupan dan bisa juga menyembuhkan orang yang sering diganggu oleh makhluk halus atau ketempelan. Itu sih yang ku dengar dari orang-orang pada masa itu. Dan singkat cerita, tibalah kami di depan halamannya Pak Lukman. Ternyata di sana sudah ada Nining, Rizka, dan Sari. Mereka ini teman sekelas kami dan teman yang biasa main di lapangan juga. Mungkin karena sering kami gangguin, jadi mereka pindah jadi main di sini. Woi, ucap si Balung. Apa? Ngapain kalian kesini? Suka-suka kami lah, ucap si Balung lagi. Seperti anak-anak perempuan pada umumnya, permainan khas di kampungku. Ya apalagi kalau bukan main masak-masakan. Dan tanpa menghiraukan mereka, kami pun mulai permainan kami. Di awal permainan, Roni yang dapat giliran berjaga, hingga kami semua dapat giliran berjaga. Dan karena keseruan bermain, kami semua hingga lupa waktu. Saat itu hari sudah hampir menjelang maghrib. Kala itu giliran aku yang berjaga. Waktu aku sedang menghitung, teman-temanku pada sibuk mencari tempat persembunyian. Dan tidak lama anak-anak perempuan pun beranjak dari tempat dan pada pulang ke rumah masing-masing karena hari sudah terlalu sore. Saat itu aku masih menghitung. Tiba-tiba Balung dipanggil oleh ibunya dan ibunya menyuruhnya untuk segera pulang. Dan Roni pun ikut dengan mereka tanpa memberitahuku. Dikarenakan sudah sepi, Jepri pun meninggalkanku sendirian. Dan saat selesai menghitung, aku mencoba mencari mereka. Karena hari sudah hampir memasuki maghrib, aku agak sulit menemukan mereka. Saat aku berkeliling, aku melihat anak-anak perempuan masih berada di tempatnya. Aku pun bertanya ke mereka, kalian kok nggak pulang? Iya bentar lagi, jawab Sari. Di sini aku agak aneh melihat tingkah mereka. Karena mereka berbicara tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Dan aku pun bertanya lagi ke mereka. Kalian ada lihat orang ini enggak? Oh,
Tadi aku melihat Balung bersembunyi di bawah kursi depan teras rumah Pak Lukman, jawab si Sari. Lagi-lagi mereka sama sekali tidak menoleh ke arahku. Oh ya deh, aku ke sana, jawabku lagi. Baru 10 langkah aku berjalan, tiba-tiba perasaanku mulai bercampur aduk dan bulu kuduku mulai meremang saat itu. Dan tanpa sengaja aku menoleh ke arah belakang. Aku pun cukup terkejut saat melihat anak-anak perempuan sudah tidak ada di tempat. Kok cepat banget ngilangnya? Perasaan barusan aku berjalan baru 10 langkah, tapi kok udah ngilang aja, ucapku dalam hati. Tanpa memperdulikannya, aku pun terus berjalan hingga aku pun sampai di depan teras rumah Pak Lukman. Ternyata benar si Balung ada di bawah bangku, tapi posisinya sedang membelakangiku. Dia berbaring di bawah kursi sambil menghadap tembok. Aku pun berencana untuk mengagetkan dia. Dan saat aku mengagetkannya, malah aku seperti orang kebingungan. Balung tidak terkejut dan tidak bergerak sama sekali. Dan tiba-tiba, kepala si Balung berputar 180 derajat. Aku pun terkejut saat melihat kedua bola mata si Balung hitam semua dan mengeluarkan darah. Seketika badan ini tidak bisa digerakkan sama sekali, seperti ada yang menahan. Karena tidak tahan menahan rasa takut, aku pun jatuh pingsan. Setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi denganku. Saat terbangun tiba-tiba aku sudah berada di sebuah kamar. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar nak, ucap ibuku. Ternyata aku sudah berada di rumah. Saat itu kepalaku masih sedikit pusing dan aku pun menjerit sekencang-kencangnya saat melihat di sekelilingku dipenuhi dengan makhluk-makhluk halus dengan wajah-wajah yang menyeramkan. Astagfirullah, sadar nak, kamu kenapa nak? Ucap ibuku yang terlihat panik. Aku pun terus menjerit dan meronta-ronta ketakutan. Seketika ibuku pun segera memanggil ayahku. Ketika melihat keadaanku, ayahku langsung bergegas, bersiap-siap untuk pergi ke rumah Ustadz Imam untuk meminta pertolongan beliau. Saat itu jam setengah 9 malam. Saat ayahku mau keluar, tiba-tiba tak tak tak, ada yang mengetuk pintu rumahku. Dan setelah dibuka, ternyata yang mengetuk barusan adalah Pak Lukman. Assalamualaikum, ucap Pak Lukman. Waalaikumsalam. Pak Lukman, ada apa ya Pak malam-malam kemari? Tadi sore saya sempat mendengar dari mulut warga kalau si Ais pingsan di rumah saya ya Pak, ucap Pak Lukman. Iya Pak. Saat itu aku sedang melempar makhluk-makhluk yang menggangguku dengan semua benda-benda yang berada di dekatku. Dak, terdengar suara benturan yang sangat keras. Suara apa itu Pak? Ucap Pak Lukman. Itu si Ais seperti habis melihat setan Pak, menjerit-jerit gak jelas gitu. Semua benda habis dilemparnya semua. Ini saya mau bergegas ke rumah Ustadz Imam, mau minta pertolongan beliau, ucap ayahku. Oh, tidak usah Pak, biar saya saja yang menanganinya, ucap Pak Lukman. Ya sudah Pak, tapi Bapak nggak keberatan kan? Enggak kok Pak. Di sini Pak Lukman meminta yang lain untuk menunggu di luar, biar dia saja yang masuk ke kamarku. Setelah masuk ke kamarku, ia pun membaca sebuah mantra yang aku sendiri pun nggak tahu mantra apa yang dibacanya. Dan tidak butuh waktu lama setelah mendengar mantra itu, tiba-tiba pandanganku perlahan-lahan mulai gelap. Akhirnya aku pun jatuh pingsan lagi. Dan Pak Lukman pun keluar dari kamarku dan langsung disambut dengan ibuku. Bagaimana keadaan anak saya Pak? Ucap ibuku sambil menangis. Tenang Bu, ini saya kasih sebuah kalung jimat. Semuanya akan baik-baik saja. Asal jika nanti Ais sadar, jangan lupa ibu berikan kalung ini kepadanya untuk dipakai, agar terhindar dari makhluk-makhluk yang mengganggunya saat ini. Baik Pak. Ibuku sangat berterima kasih kepada Pak Lukman. Dan tidak lupa ibu juga memberikan sebuah amplop kepada Pak Lukman sebagai tanda terima kasih, dan setelah itu Pak Lukman pun pamit. 2 jam kemudian aku pun tersadar. Di sampingku sudah ada ibuku yang menemaniku selama aku pingsan. Setelah tahu aku sudah sadar, ibuku langsung menyuruhku untuk menggunakan kalung jimat yang diberikan oleh Pak Lukman. Setelah menggunakan kalung tersebut, bukannya sembuh, malah keadaanku lebih parah dari sebelumnya. Bahkan seperti ada yang berbisik di telingaku. Makhluk itu mengatakan, ikutlah denganku. Mendengar bisikan itu, aku pun semakin ketakutan. Pergi, pergi, ucapku mengusir makhluk-makhluk tersebut. Saat itu keadaanku sangat memprihatinkan, sudah seperti orang gila. Ibuku pun kembali panik dan langsung membaca doa yang ia bisa. Setelah mendengar ayat Al-Quran dibacakan ibuku, bukannya tenang, aku malah kembali menjerit kesakitan. Kepala ini rasanya seperti mau pecah. Karena keadaanku yang semakin parah,
ayahku langsung bergegas pergi ke rumah Ustadz Imam. Dan karena berjalan kaki, mungkin butuh setengah jam untuk sampai ke rumah Ustadz Imam. Aku masih merintih kesakitan. Dan setelah 1 jam berlalu sampailah ayahku dan Ustadz Imam bersama kedua orang rekannya. Saat itu juga aku langsung dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Imam dan diikuti oleh kedua rekannya. Aku pun kembali kesakitan dan tiba-tiba, "Kalian jangan ikut campur dengan urusanku. Anak ini akan kubawa untuk menjadi budakku." Suara yang berat tiba-tiba keluar dari mulutku. Ternyata ragaku sudah dirasuki oleh makhluk penunggu jimat itu. "Kami datang ke sini tidak ada maksud mengganggumu, tapi janganlah kau bawa anak yang tidak berdosa ini. Baliklah ke alammu, di sini bukan tempatmu, dan jangan pernah kembali merasuki raga anak ini," ucap Ustadz Imam menimpali perkataan makhluk itu. "Berani-beraninya kau memerintahku. Jangan berani kau menghalangiku. Jika kau berani, akan kubunuh kau." Seketika Ustadz Imam langsung membaca ayat kursi untuk mengusir makhluk itu. Aku pun kembali menjerit kesakitan dan tidak lama tubuhku pun ambruk dan aku pun akhirnya kembali sadar. Setelah membuka mata, aku pun terheran-heran kenapa ada banyak orang di kamarku. "Bu." "Iya nak, alhamdulillah kamu sudah sadar," ucap ibuku. "Memang apa yang terjadi denganku, Bu?" "Tidak apa-apa nak, sudah kamu tidur ya nak, hari sudah terlalu malam, besok kamu kan sekolah." Setelah aku tertidur, Ustadz Imam pun pamit. Sebelum pamit ia sempat mengatakan hal yang sangat mengejutkan. "Bu, Pak, nanti setelah ini coba Bapak ambil kalung yang dipakai anak Bapak dan langsung bakar kalung tersebut. Sebelum dibakar baca bismillah 3 kali dan sholawat Nabi 7 kali dan langsung bakar kalung itu Pak. Insya Allah anak Bapak tidak akan diganggu makhluk penunggu jimat itu Pak. Sepertinya ada yang berniat ingin menumbalkan anak Bapak pada makhluk gaib untuk memperkuat ilmu hitam Pak," ucap Pak Ustadz. Dan Ustadz pun bertanya lagi, "Dari mana Ais mendapat kalung tersebut?" "Tadi diberikan oleh Pak Lukman Pak." "Astagfirullah, kok tega ya Pak Lukman berbuat hal seperti itu?" "Ya sudah Pak, Bu, saya pamit. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ini Pak, saya ada sedikit rezeki untuk Bapak," ucap ibuku sambil memberikan sebuah amplop. Tapi di sini Pak Ustadz malah mengembalikan dan menyuruh ibuku untuk menyimpannya saja. Dikarenakan saat itu kami termasuk keluarga yang kurang mampu. Dan tidak lama Ustadz Imam pun pamit. Malam itu aku tertidur dengan pulasnya karena kelelahan. Keesokan harinya aku pun terbangun dan ingin pergi mandi untuk pergi ke sekolah. Saat keluar kamar ibu tidak ada di rumah. Aku mencari ibu di belakang rumah. Ternyata hari sudah siang dan aku tidak dibangunkan oleh ibuku. Di belakang aku melihat ibuku sedang membakar sesuatu. Saat kutanya, ibuku tidak menjawab dan menyuruhku untuk makan. Sebelum makan aku pergi mandi terlebih dahulu. Saat ibuku selesai membakar kalung itu, ibuku segera masuk ke dalam rumah. Saat itu pintu kamarku terbuka. Ibuku melihat aku sedang terbaring di kamar. Karena kejadian tadi malam, ibuku berpikir mungkin aku sangat kelelahan. Ibuku pun menutup pintu kamarku. Ketika berbalik badan, ibuku kaget melihat aku sudah berada di depannya. "Loh, kamu habis dari mana?" "Saya baru dari kamar mandi, emang ada apa Bu?" "Nggak ada apa-apa. Ya udah, pakai baju sana, habis itu makan." Hari ini aku di rumah saja karena masih trauma soal kejadian semalam. Dan singkat cerita beberapa minggu berlalu, saat masuk ke sekolah kami kedatangan murid baru yaitu Fahri. Fahri ini baru pindah ke kampung kami. Ia anak tunggal sepertiku. Fahri ini anak yang pendiam dan tidak mudah bergaul. Mungkin karena masih baru jadi dia agak malu-malu. 5 hari kemudian saat kami berkumpul di lapangan, tiba-tiba Balung datang dan mengatakan kalau tadi dia melihat Fahri bermain seorang diri di depan rumah Pak Lukman. Mendengar hal itu kami berniat untuk menyusul Fahri karena kami tidak mau kalau ya hal yang sama akan terjadi padanya. Saat kami tiba di rumah Pak Lukman, ternyata si Fahri sudah tidak ada. Mungkin dia sudah pulang ke rumahnya. Tetapi entah kenapa tiba-tiba aku merasakan hal yang buruk akan terjadi. Ketika di rumah perasaan buruk itu terus menghantuiku. Hingga keesokan harinya saat di sekolah aku sedikit lega karena tidak terjadi apa-apa dengan si Fahri. Perasaan buruk itu pun langsung menghilang dari pikiranku. Tapi lama-kelamaan ku perhatikan tingkah si Fahri kok berbeda. Terkadang dia suka ngomong sendiri. Aku dan Balung mencoba menghampiri Fahri dan aku pun bertanya, "Kamu ngomong sama siapa?"
"Oh, ini kenalin temen aku namanya Devan," ucap si Fahri. Aku dan Balung pun saling pandang. "Udah gak waras ini anak," ucap Balung. Aku pun langsung menyenggolnya untuk diam. Dan tanpa basa-basi aku dan Balung pun meninggalkan Fahri. Dan ketika sore hari, kampung kami digegerkan dengan kabar hilangnya si Fahri. Aku yang mendengar hal itu cukup terkejut. Warga kampung pun membantu mencari keadaan si Fahri. Kata ibunya terakhir dia lihat main di belakang rumah. Saat malam tiba, Fahri belum juga ditemukan. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya pas hari Minggu, saat libur sekolah, sekitar jam 7 pagi aku mendengar bahwa Fahri telah ditemukan oleh Pak Manto di sebuah pohon bambu. Mendengar hal itu aku pun cukup senang. Tapi kesenangan itu hanya sementara saja. Saat aku dan kawan-kawan tiba di lokasi, aku pun terduduk lemas dan nafas ini terasa sesak. Saat melihat jasad temanku Fahri berada di atas pohon bambu, dan yang anehnya, batang pohon bambu yang segitu kecilnya tidak patah saat menahan badan Fahri. Warga kampung pun kesusahan menurunkan jasad temanku itu karena terjepit oleh batang-batang bambu tersebut. Di situ kami keheranan dibuatnya. Bagaimana cara ia bisa manjat pohon bambu sampai setinggi itu? Dan setelah bersusah payah, akhirnya jasad temanku itu berhasil diturunkan. Setelah berhasil menurunkan jasad si Fahri, kami pun beramai-ramai mengantarkan jasad tersebut. Begitu sampai di rumahnya, betapa terpukulnya kedua orang tua si Fahri saat melihat anak semata wayangnya kini telah tiada. Aku saja yang baru mengenalnya sudah sangat terpukul, apalagi kedua orang tuanya. Tidak terasa tiba-tiba air mata ini pun menetes. Aku masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Malang nian nasibmu Fahri berakhir seperti ini. Setelah pemakaman selesai, kami pun pulang ke rumah masing-masing. 2 hari kemudian ibunya Fahri berniat menjual rumahnya dan segera pindah dari kampung kami. Hari-hari pun berlalu. Hampir setiap bulannya hal yang sama selalu terjadi. Sudah ada 3 korban saat itu. Kami pun mulai muak dengan keadaan seperti ini terus. Tapi mau bagaimana lagi? Jika kami menuduh Pak Lukman adalah pelakunya, kami tidak memiliki bukti sama sekali. Jadi kami hanya bergantung pada Yang Maha Kuasa. Semua itu pasti akan ada jalannya. Karena takut akan ada korban lagi, kami sama sekali tidak pernah bermain ke lapangan lagi. Setiap pulang sekolah ya kami hanya bermain di rumah masing-masing. Sungguh sangat membosankan. Apalagi aku yang anak tunggal. Kerjaanku ya nonton TV terus hingga berbulan-bulan. Tapi alhamdulillah berkat rencana seperti itu kami tidak pernah mendengar ada korban lagi. Dan hingga satu ketika aku mendengar ada pengumuman musola perihal orang meninggal lagi. Setelah aku mendengarkan dengan seksama, ternyata yang meninggal adalah istrinya Pak Lukman. Ibu cukup kaget mendengarnya karena semalam ibuku baru bertemu dengannya di pasar dan keadaannya pun sehat-sehat saja. Tapi yang namanya takdir kita tidak ada yang tahu. Dikarenakan mereka jarang sekali keluar rumah, jadi warga kampung kurang tahu istrinya meninggal karena apa. Ada yang bilang karena sakit, karena pas dilihat jenazah almarhum, badannya sangatlah kurus kering. Dan ada juga yang mengatakan mungkin karena sudah tidak ada lagi tumbal, maka istrinya lah yang menjadi korban. Setelah pemakaman selesai, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Kini Pak Lukman hidup seorang diri di rumah besarnya itu. Dan singkat cerita, saat itu malam minggu, ayahku mendapat giliran jaga malam atau ngeronda. Pos ronda berada di tengah-tengah kampung kami. Saat itu ayahku kebetulan lagi banyak kerjaan, jadi ia menyuruhku untuk menggantikannya. Aku mengajak Balung malam itu supaya ada temanku di sana. Kami ada 6 orang ditambah Balung jadi 7. Di sana cuma kami berdua yang masih anak-anak, yang lainnya orang tua semua. Waktu menunjukkan pukul 1 malam, saatnya kami berkeliling memutari desa, dari rumah ke rumah sambil membawa kentungan yang terbuat dari bambu dan 3 buah senter. Setelah lama berkeliling, tibalah kami di sebuah pemakaman umum. Pemakaman ini berada di pinggiran desa. Dan di belakang kuburan itu ada hutan yang masih sangat rimbun. Kami pun mencoba menyenter ke arah hutan itu. Cukup lama juga kami menyenter hutan itu dikarenakan jika ada maling yang terlihat oleh kami, pasti mereka larinya ke hutan ini. Pak, itu di sana kok kayak ada orang? Ucap si Balung. Di mana? Itu Pak, di tengah-tengah kuburan itu. Saat Pak Iwan menyorotkan senternya, ternyata betul ada seseorang di sana yang membuat bulu kuduku meremang. Kalau aku hanya berdua dengan Balung, mungkin aku sudah lari terbirit-birit. Tapi karena rame ya aku pura-pura sok berani. Pertama kami pikir itu tadi setan, lama-kelamaan dilihat lagi ternyata orang. Orang itu sepertinya sedang kerasukan. Dia menari-nari seperti tarian Jawa.
Aku nggak tahu nama tariannya. Tarian apa? Pokoknya dia menari-nari nggak jelas gitu. Lama kami memperhatikannya dan perlahan kami mulai mendekati sosok itu. Setelah agak lumayan dekat, barulah terlihat jelas wajah orang itu. Ya, orang itu adalah Pak Lukman. Saat itu dia masih terus menari tanpa berhenti sedikit pun. Dan tiba-tiba dia menatap ke arah kami. Saat aku melihat wajahnya, raut wajahnya sungguh sangat menyedihkan. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, seperti ingin meminta tolong pada kami. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Coba kalian lihat di pundaknya. Ternyata ada sosok bertubuh besar yang dari tadi nangkring di pundaknya Pak Lukman. Sosok itulah yang dari tadi menggerakkan tubuh Pak Lukman. Dan tiba-tiba Pak Lukman berjalan ke arah hutan. Dan kami berusaha mengejar dan memanggil-manggil namanya. Akan tetapi dia terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Yang anehnya, semakin kami kejar semakin dia menjauh. Padahal saat itu Pak Lukman hanya berjalan pelan, sedangkan kami mengejarnya setengah berlari. Seketika langkah kami pun terhenti. Semakin dalam kami memasuki hutan itu, yang ada kami nanti yang bakalan tersesat. Jadi kami memutuskan untuk kembali dan menceritakan hal itu ke Pak Kampling, kepala lingkungan. Daerah kami tidak ada RT atau RW, yang ada cuma Pak Kempling. Keesokan harinya setelah melapor ke Pak Kempling, kami langsung OTW ke rumah Pak Lukman. Setelah sampai kami mengetuk rumahnya dan bolak-balik memanggilnya, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Pak Kempling mengumpulkan semua warga untuk mencarinya ke dalam hutan. Hingga sampai sore hari Pak Lukman masih belum juga ditemukan. Saat itu juga Pak Lukman dinyatakan menghilang secara misterius. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Dan beberapa hari kemudian saat itu malam Jumat, saat giliran Pak Ali yang berjaga malam dan 5 orang lainnya. Mereka duduk di pos ronda sambil memainkan kartu untuk mengisi kekosongan mereka. Waktu menunjukkan pukul 1 malam saat mereka akan mau berkeliling, tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada seseorang yang berjalan menuju ke arah mereka. Sosok itu ternyata adalah Pak Lukman. Saat Pak Lukman berjalan di depan pos ronda, betapa terkejutnya mereka. Ternyata Pak Lukman bukannya berlari melainkan dia sedang melayang. Karena kakinya yang tidak menyentuh tanah. Dia melayang sambil mengatakan, "Tolong saya." Semua yang menyaksikan itu bergidik ketakutan. Beberapa hari berlalu ternyata arwah Pak Lukman hanya muncul ketika malam Jumat saja, tepatnya jam 1 malam. Jika sudah muncul, dia hanya melayang dan mengelilingi kampung ini saja, dan setelah itu menghilang entah kemana. Karena mendengar informasi itu, aku pun penasaran. Ketika malam Jumat berikutnya, aku memaksakan diri untuk tidak tidur. Dan ketika jam 1 malam, aku mengintip dari jendela kamarku, ingin memastikan cerita itu. Setelah lama menunggu, ternyata benar dia melewati rumahku. Ketika melihat dia melayang, sekujur tubuh ini terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. "Tolong saya," ucapnya dengan suara berat, sungguh menyayat hati saat mendengarnya. Aku berusaha untuk tenang dan perlahan badanku bisa digerakkan kembali. Aku bergegas menutup jendelaku dan berusaha untuk tidur. Keesokan harinya warga kampung mulai resah dengan kemunculan arwah tersebut. Dan setelah berdiskusi akhirnya Ustadz Imam pun menawarkan diri untuk mengatasi hal tersebut. Malam Jumat berikutnya saat jam 1 malam kami satu warga kampung dan Ustadz Imam sudah menunggu kehadiran arwah Pak Lukman. Saat mereka berpapas-papasan, Ustadz Imam mencoba berinteraksi pada arwah itu. "Tolong saya," ucap arwah Pak Lukman. "Apa yang bisa saya bantu? Katakan," sahut Ustadz Imam. "Tolong makamkan jasad saya dengan layak agar arwahku bisa tenang, dan aku juga ingin meminta maaf kalau selama ini aku sudah banyak menumbalkan anak kecil untuk mendapatkan harta dan kekayaan yang melimpah." Perkataan itu didengar oleh semua warga, dan ada beberapa warga yang tidak terima dan tidak sudi membantunya. Akan tetapi sebelum kami kemari, kami sudah buat perjanjian dengan Ustadz Imam. Kalau Ustadz Imam mau turun tangan, kami harus menuruti apa yang diinginkan Ustadz Imam saat itu. Saat itu Ustadz Imam meminta semua warga untuk memaafkannya dan akan memakamkan arwahnya dengan layak. Dan terpaksa dengan berat hati mereka yang tidak terima tidak bisa membantah permintaan Ustadz Imam. "Tapi saat ini kami tidak tahu keberadaan jasadmu, Pak Lukman," ucap Ustadz Imam. "Jasadku berada di kamarku." Setelah mengatakan hal itu, arwah itu pun tiba-tiba menghilang. Dan keesokan harinya beberapa warga berkumpul di rumah Pak Lukman. Ternyata rumahnya terkunci dan terpaksa kami pun mendobraknya dengan paksa. Setelah pintu itu terbuka, tercium aroma bau busuk yang sangat menyengat.
Selama ini tidak pernah tercium oleh kami dikarenakan rumahnya sangat tertutup dengan rapatnya. Setelah masuk ke kamarnya, akhirnya kami menemukan jasad tersebut dengan keadaan sudah membusuk. Rasanya ingin muntah saat melihatnya, dan singkat cerita akhirnya jasad tersebut sudah dimakamkan dengan layak. Setelah peristiwa itu akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang aneh yang terjadi di kampung kami. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.